nyampein nyampein materi ya tentang gimana caranya menghadapi galau, menghadapi stres saat mau menghadapi ujian, kompetensi yang kalian akan hadapi sebentar lagi ya. Jadi, pertama-tama aku sendiri tuh, di psikologi juga ada uji kompetensi kan, tapi kayaknya nggak seberat kalian. Kalau kalian nasional kan ya ininya ya, tingkatnya ya, kalau di kita kan cuma universitas. Jadi aku sebelum bikin materi ini aku nanya ke teman-teman aku yang dokter, mereka tuh pas uji kompetensi gimana rasanya, terus apa aja, yang mereka hadapi kayak gitu, yang bikin mereka stres tuh apa gitu ya. Dan banyak dari mereka yang bilang, "Oh ini materinya tuh banyak banget, kita nggak ada waktu buat belajar semuanya," atau, karena saking banyaknya belajar jadinya stres, atau aku deg-degan lihat teman aku yang lain udah belajar sampai mana, aku baru nyampe mana, kayak gitu. Jadi, dari situ aku baru memformulasikan, apa yang bisa kalian lakukan untuk lebih tenang menghadapi ujian, yang akan bentar lagi kalian hadapi, gitu. Sebelumnya aku sampein dulu, stres tuh sebenarnya apa sih, gitu ya. Karena kan di beberapa di kebanyakan orang ya gampang aja bilang, gue stres," tapi mereka sebenarnya kurang memahami stres itu apa gitu ya. Jadi aku sampein dulu, stres itu adalah respon terhadap sesuatu seperti, barang, benda, orang, atau kejadian yang kita anggap itu melebihi kemampuan kita. Jadi sesuatu atau kejadian ini tuh power-nya lebih besar dari kita dan kita nggak bisa handle, jadi itu tidak sesuai kemampuan kita, jadinya kita stres, kayak gitu. Dan sesuatu itu atau kejadian itu namanya adalah stresor. Jadi misalnya kita stres sama ujian, kita stres sama keluarga, kita stres sama pacar atau teman, mereka adalah stresor namanya, gitu ya. Nah, stresor itu ada 2 tipenya, ada yang internal, ada yang eksternal. Stresor internal itu lebih ke pikiran atau kenangan yang membuat kita stres seperti, adanya sensasi fisik ya, misalnya sakit atau nggak nyaman, misalnya lagi demam atau lagi emosi, lagi kesel, jadi itu lebih ke stresor internal. Misalnya overthinking gitu ya, itu juga internal. Sedangkan stresor eksternal itu lebih ke kejadian yang mengkhawatirkan atau berpotensi memberikan dampak negatif bagi kita. Jadi misalnya kayak ini mau ujian nanti, oh takut gagal, atau misalnya, oh lagi nyetir, sambil hujan-hujanan takut kecelakaan, itu kan sesuatu yang, membahayakan, yang sebagai ancaman gitu ya. Dan kita mempersepsikan itu sebagai ancaman, makanya menjadi sebuah stresor, seperti itu. Jadi stresor itu adalah, hal-hal yang melebihi kemampuan kita yang kita anggap membahayakan diri kita, gitu sih. Itu singkatnya tentang stres, stres itu apa, dan gimana sih si stres ini terjadi, dan kenapa jadinya kalau stres tuh jadinya cemas, jadinya deg-degan, gitu ya. Jadi stres ini pertamanya memang tahap pertamanya manusia itu menghadapi situasi atau sesuatu itu dulu. Jadi dihadapkan dengan si stresor itu. Lalu, kita anggap, kita persepsikan, "Oh ini stressful, ini tidak sesuai kemampuanku." Jadi otak mengidentifikasi itu sebagai bahaya atau ancaman dan mengirim sinyal lah ke sympathetic nervous system kita. Setelah itu teraktivasi, jadi keluarlah hormon stres itu ya. Kalau dari yang aku research, ada adrenalin, kortisol, kalian nanti, dokter juga mungkin kalau ada pendapat tambahin ya. Nah, itu terpompa ke aliran darah kita, jadi memicu respon fight or flight. Nah, fight or flight ini memang respon primitif kita yang di otak kita seketika kita menghadapi bahaya. Jadi antara kita kabur, shutdown, atau kita hajar, kita fight gitu ya. Nah, si, hormon-hormon ini jadinya memicu, beberapa sensasi fisik seperti deg-degan, cemas, nafas jadi cepet banget, jadi restless, dan sebenarnya sensasi-sensasi fisik itu diperlukan ketika memang kita menghadapi sebuah ancaman yang real. Kayak misalnya, ketemu binatang buas gitu kan, kan emang kita butuh badan kita untuk siap untuk lari atau untuk fight kayak gitu. Tapi untuk beberapa stresor yang nggak kelihatan bentuknya kayak overthinking, terus kayak, ujian gitu-gitu kan sebenarnya kita nggak bisa fight gitu ya. Jadi tapi responnya tetap sama nih dari badan, fight or flight gitu. Jadinya respon ini kurang efektif, tapi di beberapa stresor memang efektif gitu. Makanya, stres yang seperti ini perlu kita manage gitu ya. Ini 2 tipe stres, aku jelasin dulu. Stres tuh ada 2 dan nggak selalu buruk. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress gitu ya. Eustress itu adalah stres yang positif. Kenapa positif? Karena
itu stres yang diperlukan, stres yang di level yang manageable, di mana kita merasa mampu dan percaya diri, "Oke, ini melebihi kemampuanku, tapi aku pasti bisa," kayak gitu. Jadi, ada rasa mampu, rasa percaya diri untuk mengatasi situasi yang stressful itu. Jadi, stres yang kita rasakan itu membuat kita merasa termotivasi, semangat, energinya sesuai sama kebutuhan kita, dan meningkatkan performa kerja. Jadinya lebih atentif, jadinya lebih lama rentang atensinya. Karena kalau nggak stres, misalnya ada sesuatu, ada pelajaran, nggak bikin stres nih, dia, mudah banget, terlalu mudah, jadinya kan boring, kayak gitu ya. Jadi respon badannya tidak sesuai, kayak gitu. Jadi malah jadinya boring, bosen, meremehkan, kayak gitu. Jadi ada beberapa tipe stres, ya eustress itu yang diperlukan sama kita sebenarnya, gitu ya. Tapi ada juga distress. Jadi stres tuh nggak selalu jelek, ada eustress, ada distress. Dan di psikologi itu kita bilangnya kalau stress out, stres namanya distress kayak gitu ya. Apakah kamu merasa distress kayak gitu. Jadi distress itu adalah stres yang negatifnya. Kenapa negatif? Karena manusia itu merasa nggak mampu, nggak percaya diri, dan helpless dalam mengatasi situasi yang melebihi kemampuan dia itu. Jadi, rasanya beda di badan dia, jadi malah tertekan, cemas, sakit kepala, tegang, susah tidur, susah konsen, terus gampang marah gitu ya, jadinya badannya nggak nyaman, makanya jadinya di-stres kayak gitu. Dan ini simple karena persepsi kita terhadap kemampuan kita, apakah kita mampu dan percaya diri atau kita nggak mampu dan nggak percaya diri gitu sih, kayak gitu ya. Nah, ini nih yang aku tahu, yang aku dapat dari beberapa teman-teman aku, stres pada saat menghadapi ujian kompetensi itu mereka tuh kenapa gitu ya, karena kan aku nggak bisa samain sama mahasiswa psikologi, pasti beda tuh stresnya tuh. Jadi aku coba cari tahu dan mereka 5 orang sih yang aku wawancara ya, dan mereka bilang banyak banget yang harus dipelajarin. Aku juga nanya ya ke kamu ya, "Kalian tuh stresnya apa sih emang?" Gitu kan. Nah, ini banyak banget nih yang harus dipelajarin, karena banyak banget jadinya ngerasa nggak mampu, jadinya ngerasa too much gitu ya, jadinya di-stres gitu, merasa nggak mampu belajar semua mata kuliahnya, mata pelajarannya, sangat banyak dan waktunya singkat, udah bentar lagi tapi masih banyak nih gitu. Jadi beberapa materi belum dikuasain, nggak ada waktu, kayak gitu. Jadi, pikirannya langsung ke mana-mana, di-stres, kayak gitu kan. Ada juga keburu cemas duluan, apalagi kalau ngelihat temen-temen tuh udah belajar banyak banget, progresnya udah sampai mana, aku baru sampai mana. Terus kalau belajar bareng aku nggak bisa keep up, kayak gitu kan. Jadinya di-stresnya adalah membandingkan diri dia dengan orang lain, dengan progres orang lain. Jadi ngerasa tertinggal, terus ngerasa orang lain udah siap, kok aku belum, itu kan menambah kecemasan, seperti itu. Jadinya cemasnya itu jadi di-stres gitu kan. Nah, terus ada juga cemas yang mikirin masa depan yang belum kejadian, misalnya takut gagal, ujiannya susah, kesulitan yang nggak bisa diprediksi, karena teman-teman aku bilang, "Kita tuh nggak tahu sesulit apa nanti ujiannya," gitu. Jadi semua dipelajarin, semua dihafalin, karena nggak tahu yang keluar tuh soalnya nanti kayak gimana susahnya, gitu. Jadi udah overthinking, dan overthinking-nya sebenarnya diperlukan ya, karena kita badannya harus siap, cuma karena kita merasa belum mampu, jadinya di-stres bukan eustress, kayak gitu. Jadi kita mencoba meramal masa depan, "Aduh nanti kalau gagal gimana? Kalau nanti aku takut gimana?" Gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngerasa mampu, hal-hal overthinking ini tuh diperlukan, karena jadinya kita nggak underestimate gitu ya. Kalau misalnya kita terlalu, underestimate kayak, "Ah, nanti paling gampang," nanti malah belajarnya kurang maksimal, malah jadinya gagal beneran gitu. Jadi sebenarnya stresor-stresor ini diperlukan gitu, cuma kita harus mempersepsikannya sebagai eustress kayak gitu ya. Oke, itu singkatnya tentang stres, tentang tipenya dan stresor tuh apa aja gitu ya. Nah, terus, aku tanya juga ke teman-teman aku, apa yang kalian butuhin pas kalian, ujian kompetensi gitu. Karena ini pertama kalinya aku, menyampaikan materi ini untuk para dokter ya. Biasanya kan buat anak-anak, buat orang tua gitu, menghadapi anak tuh stresnya gimana, tapi kalau untuk dokter kan beda lagi. Jadi aku tanya, mereka butuh apa sih pas ujian tuh butuh apa gitu. Mereka bilang, "Gua butuh teknik menenangkan diri, gitu ya. Karena gue terlalu cemas, udah cemas duluan, gue nggak bisa belajar, kayak gitu. Dan gue butuh, mmm, gimana caranya punya jadwal yang teratur, karena ini makan gue udah nggak jelas, bangun tidur udah nggak jelas, udah begadang, udah stres duluan, mau tidur aja kepikiran jadi susah, kayak gitu.
Jadi oke, aku coba, formulasikan gimana caranya untuk menangkal itu, seenggaknya biar belajarnya lebih maksimal gitu ya. Oke, ini pertama banget yang, para teman-teman dokterku bilang ke aku, "Kita tuh teknik belajarnya beda sama semua orang. Nggak semua orang teknik belajarnya tuh sama kayak, nyatet bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Jadi, eee, kenali dulu teknik belajar yang efektif buat masing-masing, karena nggak kalian tuh nggak sama sama orang lain, teknik belajarnya." Ini pertama, sendiri atau bareng-bareng, kayak gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang kalau belajar tuh bareng-bareng, tapi ada beberapa orang yang nggak cocok dengan teknik itu, malah jadi cemas kayak yang aku bilang tadi, jadinya ngerasa, "Kok temen aku udah sampai sini, udah hafal, aku belum?" Kayak gitu ya. Jadi, kenali dulu, coba kalian lebih mudah atensinya, lebih rentang atensinya lebih panjang kalau sendirian atau bareng-bareng. Karena terkadang ada beberapa orang yang lebih mudah konsentrasi kalau belajar sendiri, tapi ada juga yang lebih mudah konsentrasi kalau belajar bareng-bareng karena saling keep up gitu ya. Jadi coba kenali dulu dan, lakukan sesuai dengan preferensi gitu. Terus ada juga catatan atau mind map. Jadi ada beberapa orang yang bikin catatan panjang banget yang kalau HVS dibagi 2 terus kecil-kecil gitu ya. Ada juga orang yang bikin mind map jadi, topik besarnya apa, jadi, bercabang gitu ya. Nah, ini tuh karena ada beberapa orang yang lebih suka, dengan words, tulisan, ada juga yang lebih suka dengan visual. Kan kalau mind map lebih visual. Teknik belajar orang tuh beda-beda tergantung gimana mereka memberikan trigger ke memori mereka. Jadi ada beberapa orang yang trigger-nya, "Oh dari HVS ini gue inget di bagian ini, gue nyatetnya ini." Kayak gitu. Terus dicatat ulang jadinya memorinya masuk ke jangka panjang. Sedangkan untuk yang orangnya lebih visual, yang mind map, itu mereka terbiasa dengan memberikan cue atau trigger ke memori dengan warna, dengan, posisi, spasial, gitu-gitu. Jadi, teknik belajar itu juga agak beda, kalian harus, identifikasi buat kalian enaknya yang mana. Jadi jangan sampai orang yang sukanya visual, nyatet banyak banget, malah nggak ada yang masuk, karena emang cara belajar dia nggak kayak gitu ya. Jadi, sendiri atau grup dan catatan atau mind map, kayak gitu. Ada juga relay atau chunk nih. Jadi ada orang yang bisa belajar sejam tok belajar tuh, nggak terdistraksi sama sekali, berhenti. Ada juga orang yang rentang atensinya nggak sepanjang itu, jadinya cuma 20 menit power study, berhenti. Terus istirahat, 20 menit lagi power study, berhenti gitu. Jadi kalian punya rentang atensi yang berbeda, punya daya tahan kerja yang berbeda, monggo dikenali dulu enaknya yang mana. Karena kalau kalian sukanya chunking, chunking atensi gitu, kalian nggak akan bisa relay semalaman belajar. Itu nggak guna gitu ya. Jadi emang harus dikenali lagi. Ada juga orang yang sukanya relay, begitu di-chunking dia malah jadinya keenakan, jadi kebanyakan istirahat. Malah jadinya atensinya, nggak kepakai. Jadi atensi itu kan buat kita kayak baterai, gitu. Pagi-pagi ke-recharge 100%, terus kita udah pakai ini, kita udah pakai itu, berkurang berkurang berkurang, memang kita harus lakukan sesuatu untuk me-recharge atensi itu. Dan setiap orang kapasitas baterainya beda-beda gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga kalian atensinya panjang atau pendek gitu. Dan kenali dan belajar melalui, cara itu gitu ya. Pertama banget yang teman-teman dokterku minta adalah teknik relaksasi. Karena, kalau lagi belajar banyak banget tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba cemas, pikirannya kemana-mana. Ini yang selalu aku kasih ke orang-orang yang overthinking, yang cemas gitu ya, yang tiba-tiba deg-degan, panic attack gitu, tiba-tiba lagi ngapain, lagi diskusi, tiba-tiba deg-degan, sesak napas. Coba kita deep breathing namanya ya. Ini benefitnya untuk menurunkan kecemasan, terutama simptom fisik, karena deg-degan itu kan karena jantungnya deg 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 gitu, terus, nafasnya jadinya tersengal-sengal. Kita pakai deep breathing untuk menormalkan, tensinya itu. Caranya pertama, ini kalian boleh cobain, boleh enggak, nggak apa-apa, nanti kan, materinya ada. Jadi pertama tarik napas dari hidung 4 hitungan, ini buat orang yang nggak biasa deep breathing nanti tersengal-sengal tuh 4 hitungan. Jadi dicoba 4 hitungan, udah tarik nafas dari hidung 4 hitungan, tahan 4 hitungan. Tahan sebisanya, habis itu buang dari mulut 6 hitungan. Yes, 6 hitungan lebih panjang daripada hitungan pada saat tarik nafas. Kayak gitu terus, cobain 5 kali, 6 kali, baru, rasakan ini sensasi di badan gimana, kayak gitu. Jadi, kalian practice deep breathing ini
Dari pagi pas bangun tidur, siang pas kerja, dan malam sebelum tidur. Kenapa aku minta kalian praktis pada saat bukan tegang? Karena kalau kita tegang itu tadi, kalau kita stres, badan kita langsung automatic respon, fight or flight. Dan untuk biar bisa kita otomatis di breathing, kita harus praktis ini pas bukan kita lagi stres kayak gitu. Jadi kita sering praktis ini, jadi pas stres langsung inget harus di breathing gitu ya. Jadi automatic responsnya yang kita rubah kayak gitu. Jadi ini kalau bisa dipraktekkan 3 kali sehari seperti itu. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 6 hitungan. Gitu. Selain teknik relaksasi deep breathing, ada juga grounding. Jadi grounding ini lebih ke karena pikiran kita kemana-mana. Kalau pikiran kita kemana-mana, senses kita tuh nutup gitu ya. Karena tersengal-sengal, karena deg-degan, semua sensesnya nutup. Jadi kita terlalu fokus ke isi pikiran kita yang udah kemana-mana itu. Ini namanya grounding, benefit-nya adalah memfokuskan pikiran kita ke apa yang sedang terjadi sekarang. Ke senses, kita aktifkan senses-senses kita pada benda-benda sekitar kita. Jadi kayak menjejakkan kaki lagi ke tanah gitu, jangan ngambang gitu ya. Caranya gimana? Ini gampang banget. 5, 4, 3, 2, 1. Tapi ini kenapa 2? Karena biasanya para para mahasiswa kedokteran ini suka ngemil, jadi aku tambahin 2 nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi 5 hal, jadi identifikasi 5 hal yang dapat kamu lihat pertamanya. Misalnya kan kalau dilihat gampang ya, oh ada lampu, oh ada meja, ada kasur, ada selimut, ada pensil. Oke, itu kita mengaktifkan senses kita visual. Lalu aktifkan senses sentuhan. Coba identifikasi 4 hal yang bisa kamu sentuh. Rasain teksturnya, misalnya meja, oh licin, oke, kaca dingin, enak, oke, selimut lembut, baik, apalagi mukena agak kasar, oke, boleh kayak gitu ya. Jadi 4 hal yang bisa kamu sentuh. Ketiga, identifikasi 3 hal yang dapat kamu dengar. Nah ini biasanya buat orang yang pikirannya udah kemana-mana, itu susah identifikasi apa yang bisa gue denger ya gitu kan. Jadi mereka harus bener-bener fokus, dengerin, oh oke ada suara AC, ada suara laptop dengung gitu kan, terus ada apa lagi ya gitu kan, oh ada suara musik gitu. Jadi mereka harus grounding, menjejakkan kaki lagi ke tanah gitu. Yang kedua, keempat, identifikasi 2 hal yang bisa kamu cium baunya. Jadi kita aktifkan senses kita olfactory. Apa, coba cium bau yang bisa kamu cium. Apa ya gitu kan. Bau apa nih? Bau parfum atau bau makanan kayak gitu. Jadi coba identifikasi, coba sebutkan. Terakhir, biasanya sih identifikasi 1 hal yang bisa kamu rasakan. Cuma beberapa teman-temanku, oh banyak sih gitu, ada cemilan ini, ada cemilan itu. Oke, that's good. Coba identifikasi yang banyak kalau kayak gitu ya, kayak gitu. Dan mereka biasanya habis itu langsung lebih fokus, kayak gitu. Jadi pikirannya udah nggak kemana-mana, jadi udah lakukan deep breathing, lakukan grounding, baru belajar lagi. Jadi pas lagi pikirannya kemana-kemana, jangan dipaksain, langsung relaksasi dulu, baru belajar lagi. Itu lebih efektif daripada kita paksain untuk belajar terus ya, kayak gitu. Ini yang ketiga, buatlah jadwal rutin. Jadi kita bikin jadwal rutin sehari-hari itu harus terdiri dari satu kewajiban, satu hobi. Jadi jangan sampai seharian tuh isinya kewajiban doang. Karena kenapa aku tambahin hobi dan itu wajib, karena hobi itu adalah kegiatan yang bisa me-recharge atensi kamu, kayak gitu. Jadi kalau baterainya udah habis, baterai atensinya udah habis, silahkan lakukan satu hobi, kayak gitu. Misalnya dengerin musik, main game 1,5 jam, 15 menit, udah recharge, belajar lagi, kayak gitu. Jadi jangan sampai seharian itu cuma belajar, 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 kayak gitu. Kalian butuh me time, kalian butuh recharge, do it, kayak gitu ya. Ada juga jadwalkan jam belajar untuk makan, mandi, me time, dan tidur. Ini penting banget. Kenapa kalian harus konsisten dengan jam ini? Ini terdengarnya remeh, tapi sebenarnya kita butuh badan kita, biological clock-nya tuh terprediksi. Karena ini akan mempengaruhi atensi kita, daya tahan kerja kita, dan sensitivitas kita, emosi kita gitu ya. Kalau kurang tidur, gampang marah. Kurang tidur, nggak fokus. Lapar,
gampang bete, nggak bisa. Jadi kita harus punya jadwal yang sangat-sangat teratur, jam bangun kapan, mau belajar jam berapa sampai jam berapa, makan siang jam berapa, me time mau ngapain dan jam berapa. Terus belajar lagi, boleh. Terus tidur, tidur tok, udah tidur. Besok bangun lagi kayak gitu lagi. Itu harus kayak gitu. Karena, kita harus pastiin badan kita tuh dapat waktu tidur dan makan yang cukup ya, setidaknya 1 kali lah me time itu, gitu. Hal ini dilakukan untuk mencegah burnout. Karena kalau udah burnout, udah nggak ada yang masuk lagi tuh, materinya ke dalam otak. Jadi harus di-manage stresnya. Di-stresnya harus di-manage, persepsi kita terhadap di-stres harus di-manage, kayak gitu. Ini buat jadwal rutin, terus ini ada activity bingo. Jadi buat orang-orang yang nggak suka, bikin schedule, biasanya kan, bikin schedule tuh ada per jam ya, kayak daily journal gitu ya, jam berapa ngapain, jam berapa ngapain. Ya, some people don't like that, it's okay, kita bikin activity bingo. 9 kotak, mulai isi. Ini kenapa aku bedain warnanya, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu kewajiban. 1, 2, 3, 4 itu recharge. Jadi kewajibannya lebih banyak daripada recharge, kayak gitu. Kenapa aku bikin dia selang-seling, karena nanti kan bikin bingo itu nanti kan kalian tahu kan bingo ya, kayak nyari garis gitu ya. Misalnya kita isi dulu nih kotaknya, review pelajaran apa selama 2 jam. Jadi bikinnya harus spesifik, berapa jam, berapa kali, baca novel 30 menit, latihan soal ujian 1 jam, mandi setengah jam aja, bikin catatan, mau berapa catatannya boleh, bikin mind map 5 misalnya, oke. Stretching atau workout 15 menit. Diskusi dengan teman jam 8 sampai jam 10. Tidur siang 30 menit. Review pelajaran lain 2 jam. Kayak gitu. Jadi, ini harus spesifik baru bisa dicoret. Kalau bingo kan kita carinya nyoret ya. Review pelajaran 2 jam, coret. Lebih dari 2 jam, kurang dari 2 jam, nggak dicoret. Kenapa kita kayak gitu? Karena kita harus disiplin sama badan kita dan tujuan kita mau ngapain. Kayak gitu. Jadi, dibikin sespesifik mungkin, dicoret kalau memang, tercapai gitu ya. Baca buku novel kurang dari 30 menit, nggak dicoret, harus 30 menit pas. Kenapa? Karena bisa aja kamu pas lagi baca belum recharge udah berhenti, atau terlalu lama bahkan jadinya kebanyakan me time, nggak tercapai tujuannya, itu bukan recharge namanya gitu ya. Jadi nggak dicoret. Jadi dicoret kalau, tujuan spesifik ini terpenuhi, seperti itu. Jadi kalau yang nggak suka bikin schedule, it's okay, bikin aja bingo. Kayak gitu. Jadi kan terserah nih maunya kapan, yang penting tercapai gitu kan. Oke. Selain bikin activity bingo, bikin schedule, kita harus belajar mindfulness. Jadi ini udah cukup terkenal sih mindfulness. Tapi ada beberapa teknik mindfulness yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa, para dokter ya. Pertama, aku jelasin dulu, mindfulness tuh, ngapain ya, gitu kan. Mindfulness itu sebenarnya simply hadir secara sadar 100% dalam kegiatan yang sedang dilakukan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi, ini biasanya susah banget kita lakuin karena kita lagi belajar, mikirnya apa, kita lagi makan, mikirnya belajar, kita lagi tidur, mikirnya ujian, kayak gitu kan. Jadi, dengan kita banyak mikirin hal lain daripada yang kita lakuin, itu tuh kita nggak mindful, dan nggak mindful itu bikin kita jadi gampang stres, kayak gitu. Jadi kenapa aku akan memberikan mindfulness, karena ini tuh biar kalian, energinya nggak kekuras untuk hal yang bukan seperlunya, kayak gitu. Jadi coba caranya adalah, merasakan sensasi di badanmu, sadar isi pikiranmu apa, sadar perasaanmu gimana, dan kenali kebutuhanmu saat itu. Jadi misalnya lagi belajar, terus, "Aduh kok kepala gue sakit ya?" Gitu kan, sensasi di badan sakit. Isi pikiran kamu apa? "Aduh ini susah banget deh, susah banget, nggak ngerti," gitu ya. Terus rasakan perasaanmu, "Perasaanku apa ya? Capek, kesel," gitu, "keselnya kenapa?" Gitu kan. Terus kenali kebutuhanmu apa, "Oke aku butuh stop, oke aku butuh telepon teman untuk nanya, oke aku butuh ini." Jadi, kenali apa yang terjadi sama kamu gitu ya. Ini contohnya belajar, sensasi di badan tegang, sakit kepala, isi pikirannya aduh stres, udah nggak masuk otak, perasaannya mau nangis, sedih, overwhelmed gitu ya. Kebutuhannya, oke stretching dulu deh, stretching dulu bentar, sakit nih palanya gitu kan, pijit dulu, stretching leher, balik lagi belajar gitu. Jadi jangan di-deny kebutuhan badannya, seperti itu.
Ini aku tambahin ada mindful wake up sama nanti mindful eating. Kenapa aku kasih mindful wake up? Karena ini penting banget, mindful wake up itu adalah kita bangun tidur dengan tujuan yang jelas hari itu mau ngapain. Dengan kita menetapkan tujuan kita, kita jadinya bisa badan kita tuh jadinya siap untuk, saving energi untuk hal-hal yang sudah kita siapkan. Kalau misalnya bangun-bangun langsung panik, langsung ngerjain ini itu tanpa tujuan yang jelas, nanti baterainya keburu habis di depan. Jadi badannya nggak siap. Tapi kalau kita udah mindful, hari ini mau ngapain, tujuannya apa, badan kita udah tahu, oh hari ini si A pengen ngelakuin 5 kegiatan. Si A energinya segini untuk kegiatan ini, segini untuk kegiatan selanjutnya. Badannya udah siap, baterainya udah siap, kayak gitu. Jadi this is what we are going to do ya. Jadi ini mindful wake up, caranya gimana, Kak? Caranya kita pas bangun tidur, duduk dulu di kasur, posisinya rileks. Jangan tiba-tiba langsung bangun, langsung mandi, gosok gigi, tenang dulu, nggak apa-apa. Bangun tidur, posisinya rileks, duduk, pastiin punggungnya nggak tegang ya. Terus nggak kaku, udah rileks, udah nyaman, oke. Tarik napas dalam-dalam, deep breathing tadi 3 kali. Itu gunanya biar lebih, tenang gitu ya. Jadi mungkin tadinya mimpi apa, kepikiran apa, kebawa, deep breathing dulu 3 kali, sadari dulu nih, kenaikan perut sama dada ketika kita sedang nafas dalam. Kan kalau nafas dalam dada naik, perut ngembung gitu ya. Coba rasain, tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 6 hitungan, gitu terus 4 kali ya, 3 kali, 4 kalilah gitu. Sampai tenang, itu preferensi kalian. Gitu, terus tanyakan ke diri sendiri, "Tujuannya hari ini gue mau ngapain ya?" Gitu kan. Mau belajar, mau istirahat, mau apa, mau mencapai mau bisa mata pelajaran ini, kayak gitu. Nah, gimana caranya menetapkan tujuan? Karena kadang orang bingung, "Aduh iya mau ngapain ya?" Gitu kan. Nah, kalian bisa menanyakan hal-hal ini kepada diri kalian. Kegiatan apa ya yang memberikan dampak positif buat gue hari ini? Apakah belajar, main game, berkebun, journaling, whatever, up to you, pokoknya apa kegiatan yang memberikan dampak positif buatmu, kayak gitu. Itu bisa jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa kualitas yang pengen gue tingkatin atau gue kembangin hari ini? Apakah gue mau mastering beberapa pelajaran atau gue mau me-review beberapa pelajaran, atau gue mau, recharge energi, atau gue mau meningkatkan skill journaling, skill mind mapping. Boleh apapun itu, masukkan ke dalam pikiran kalian. Apa kualitas lo yang pengen lo tingkatin, itu boleh banget apa aja ya. Itu bisa dari kegiatan positif sama, skill yang mau kamu tingkatin, sama apa yang kubutuhkan untuk menjaga dan mengurus badanku hari ini. Kayak gitu. Jadi ada beberapa hari misalnya weekend kalau kalian ada waktu, boleh banget, pokoknya gue hari ini mau me time, gue mau benerin badan gue mau balikin energi gue. Itu boleh banget, tujuannya berarti tok hari itu doang, kayak gitu ya. Jadi misalnya kegiatan yang, kalian butuhkan untuk menjaga badan apa? Olahraga, makan enak, terus, apalagi ya, workout udah, tidur, balas tidur ya, membalas jam tidur boleh, balikin jam tidur. Apalagi ketemu teman, ngobrol, hangout, boleh banget, kayak gitu. Jadi, apa yang kalian butuhkan untuk ngurus diri kalian sendiri, gitu. Terus, ada juga pertanyaan, apa yang kubutuhkan ketika ada kejadian yang membuatku kesal? Jadi kalian boleh banget misalnya lagi bad mood kemarin, tidur masih kebawa bad mood. Boleh banget tujuannya hari ini mau ngapain ya biar good mood, kayak gitu kan. Mau ngapain nih? Apakah mau main game atau mau, mandi, spa, mani-pedi, terserah gitu ya. Jangan sampai kalian merasa kegiatan-kegiatan itu sebenarnya tidak produktif, kan kayak mikirnya, "Kan harusnya gue belajar, bukan main game. Jadinya nggak produktif nih gue." Nggak gitu. Yang penting tujuan main gamenya recharge. Main 15 menit, udah recharge badannya, belajar lagi, kayak gitu. Jadi kegiatan remeh kayak gitu tuh bukan berarti unproductive, kayak gitu. Yang penting tujuannya apa, ya kalau main seharian, main misalnya PUBG, apa sih, Mobile Legends, seharian ya memang tidak produktif ya, tapi kalau misalnya itu lagi weekend emang kalian pengennya recharge, ya itu produktif, kayak gitu. Jadi kenali dulu kalian mau ngapain gitu ya.
Ada juga nih, apa yang membuat aku lebih puas dan lebih utuh? Misalnya, spend time with family, ngobrol sama teman, pacaran, kayak gitu. Itu kan membuat kita merasa lebih puas, lebih senang, lebih utuh, secara manusia ada kebutuhan untuk berelasi. Boleh banget. Pokoknya ini adalah pertanyaan yang bisa membantu kamu menetapkan tujuan kamu hari ini mau ngapain. Oke, setelah udah tahu nih hari ini mau ngapain, tentukan tujuan hari ini. Oke, mau belajar biar lebih paham sama mata pelajaran A dan B, habis itu istirahat. Jadi bisa banget ini di-combine ya, nggak harus hari ini mau belajar, belajar tok gitu. Bisa aja hari ini aku mau paham A, B, C, terus mau me time. Boleh banget, boleh banget. Yang penting disesuaikan jamnya, durasinya, lalu habis itu istirahat boleh, kayak gitu. Jadi yang penting jelas hari ini mau ngapain. Keep that in mind, itu mindset kalian hari itu. Sepanjang hari berlangsung, lakukan check up ke diri kalian sendiri. Jadi misalnya udah siang, coba reflect, slow down, reflect, ini tujuan gue udah tercapai belum ya, gitu kan. Udah mastering si A belum? Udah mastering mata pelajaran B belum? Udah me time belum ya hari ini, kan tujuannya emang mau me time. Kalau udah tercapai, it's very good, berarti it works, mindful wake up-nya working. Tapi kalau belum, ayo lebih mindful lagi gitu ya. Ayo, diusahakan tujuannya tercapai, kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau tiba-tiba ada mendadak harus ini, harus itu, it's totally okay, kayak gitu. Jadi jangan terlalu kaku juga. Gitu. Kedua, mindful eating. Ini kenapa aku mau ngasih kalian mindful eating, karena dari interview yang aku lakukan ke teman-temanku yang dokter, mereka tuh jadwal makannya jadi jelek banget, karena si belajar itu. Bahkan pas mereka makan, mereka tuh kepikirannya belajar. Bahkan pas lagi belajar mereka nyambi sama makan. It doesn't work like that. Nggak bisa badan kita kayak gitu ngerjain 2 hal, sensesnya semuanya nyala, terus recharge, nggak bisa kayak gitu. Jadi kebanyakan, para mahasiswa, nggak cuma kedokteran ya, mahasiswa tuh kebanyakan belajar sambil makan. Kenapa kayak gitu? Iya soalnya ya biar penuh aja, biar nggak lapar aja, Kak, kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena kalau kita makan sambil ngelakuin hal lain, itu nggak ada yang masuk sebenarnya, bener-bener cuma numpang lewat di perut, nggak nutrisi nggak masuk, karena udah langsung kebakar, langsung stres lagi, aku jamin sejam, 2 jam kemudian lapar lagi, kayak gitu. Jadi, bahkan kadang, beberapa temanku tuh ada yang jadinya turun berat badan, ada yang jadinya nambah berat badan karena stres, kayak gitu. Jadi, ada yang kalau stres makan terus kan ngemil terus gitu-gitu, karena stres kebakar, ngemil ngemil ngemil. Ada juga yang nggak sempet makan, jadinya ya udah nggak makan atau cuma ngemil dikit-dikit, tapi kan nggak ada yang masuk. Kalau ngemil doang kan cuma tepung ya, kayak citato, ciki kan cuma tepung gitu ya, nggak ada yang masuk. Jadi aku berikan mindful eating. Mindful eating itu apa, Kak? Mindful eating itu nikmati setiap gigitannya, setiap rasanya, setiap sensasinya. Kayak teksturnya, rasanya asin, manis apa enggak, terus, enak apa enggak di lidah kalian, apa yang kurang, apa bumbu yang kelebihan. Itu benar-benar kita fokus ke kegiatan makan ini. Kegiatan makan ini nggak akan lama kalau kalian mindful, ini 10 menit kalian beres makannya, kayak gitu. Jadi nggak berlama-lama, nggak yang makan sambil, nugas, sambil belajar, makannya 2 jam gitu, karena sambil belajar gitu kan, nggak kayak gitu. Mindful eating makan makan 10 menit kelar langsung kalian, belajar lagi gitu. Jadi ini nih, pertama banget nih, apa yang kita lakukan pada saat mindful eating, Kak? Kita pertama tarik nafas dulu dalam-dalam. Tadi yang aku ceritain ya, deep breathing, 4 hitungan dari hidung, tarik, 4 hitungan ditahan, 6 hitungan buang, kayak gitu. Beberapa kali, karena kita biasanya terburu-buru ya, kita biasanya, ngelakuin sesuatu tuh nggak narik napas, nggak nafas dulu, langsung ngapain ngapain, pokoknya hari ini harus cepet gitu. Slow down, it's okay, perlambat gerakan kita, tenangkan diri kita dulu, baru kita dengarkan tubuh kita. Coba pusatin perhatian kalian di perut kalian. Dari skala 1 sampai 0, selapar apa nih? Gitu kan. Jangan sampai kita ngambil makanan tapi nggak lapar-lapar banget. Jangan sampai kita lapar banget tapi makannya cuma dikit. Kayak gitu. Jadi coba dengerin dulu badannya, lapar banget nggak ya? Skala 1 sampai 0, 6 lah. Lapar sih, tapi not that hungry gitu. Jadi 6. Misalnya 6, oke.
Kalau, 6 sensasi fisiknya apa? Sakit perut nggak? Bersuara nggak perutnya? Perih apa enggak? Kayak gitu ya. Oh iya, agak perih nih, belum makan dari jam berapa. It's okay, langsung udah tahu skalanya 6, kita makan sesuai kebutuhan. Porsinya, pilih makanannya, rasanya, pokoknya yang kamu mau gitu ya. Di meja makan apa yang enak buat kamu? Nggak ada mau GoFood, apa yang kamu lagi pengen? Pokoknya makan sesuai selera kalian. Itu di siang hari ya, ini di siang hari kalau emang malam udah dimasakin ya udah mau gimana lagi kan. Tapi kalau siang-siang kan bisa tuh kalian pilih makanan sendiri atau minta, orang tua masakin apa atau mau GoFood apa, pokoknya pilih sesuai kemauan kalian, kesukaan kalian. Pilih porsinya, jangan terlalu banyak kalau nggak terlalu lapar, atau double portion kalau lapar banget boleh, gitu ya, sesuai kebutuhan kalian aja, kayak gitu. Jadi dengarkan kebutuhan badan kalian. Keempat, latih diri kamu untuk makan dengan tenang, jangan buru-buru. Kalau ibaratnya orang bilang, kunyah berapa berapa kali, 30 kali. Pokoknya sampai lunak baru telan. Jangan tiba-tiba telan, lagi makan cuma berapa kali gigit telan gitu ya. Coba, kunyah yang banyak sampai dia halus, rasain rasanya gitu ya. Jangan lupa nafas ya, jangan terburu-buru. Rasain tekstur, rasa, aftertaste gitu ya. Jadi kalau pas di lidah nih, asin, umami gitu ya, micin. Teksturnya, lembek, tapi karena ada apanya jadi crunchy gitu. Oke, telan udah, jangan langsung makan lagi, diam dulu pikir, aftertaste-nya apa nih? Oh masih asin, lebih enak aftertaste-nya, boleh, baru makan lagi gitu. Terus kalau di 3 gigitan pertama kamu nggak suka, udah jangan dimakan. Ini mindful eating ya, ini rule-nya mindful eating. If you don't like it, don't eat it, kayak gitu. Karena jadinya percuma, nggak masuk, energinya nggak ada, dia cuma numpang lewat, terus dibuang, udah. Jadi makan yang kamu suka. 3 gigitan pertama, you like it, enjoy. You don't like it, stop. Makan yang lain, kayak gitu ya. Jangan makan karena terpaksa, jangan sampai kamu nggak enjoy di kegiatan yang mindful itu. Pokoknya 100% be there, aware, enjoy, kayak gitu. Itulah mindful eating. Jadi tadi aku kasih mindful wake up sama mindful eating ya. Jadi itu harus dicobain gitu ya. Terus ini, berdasarkan wawancara dari teman-teman aku, mereka kan overthinking-nya banyak banget nih, kayak gitu. Dan overthinking ini tuh sebenarnya tipenya banyak, cuma, beberapa teman aku cuma nyebutin beberapa tipe, tapi ini aku kenalkan 9 tipe overthinking ya. Ada overthinking itu kan sebenarnya kita mencemaskan suatu kejadian di masa depan atau memikirkan kejadian di masa lalu. Sebenarnya itu definisinya overthinking, tapi ini 9 tipenya. Pertama, khawatir sama masa depan. Aduh, entar nggak lulus. Aduh, entar susah banget. Aduh, entar ini, entar mamaku marah, bla 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 bla. Belum terjadi, gitu ya. Khawatir tentang masa depan. Kedua, mikirin masa lalu nih, yang mungkin dulu udah pernah ujian, nggak lulus. Aduh, nih entar nggak lulus lagi. Aduh, kemarin nggak lulus, bego banget deh. Aduh, malu banget, segala macam. Kepikiran masa lalu yang sudah terjadi, udah nggak bisa diapa-apain, mikirinnya juga nggak bikin kita lebih, lebih baik, jadinya overthinking, mikirin masa lalu. Ada juga overreading. Overreading tuh kayak kita terlalu, memberikan makna di hal-hal yang sebenarnya nggak se-meaningful itu. Kayak misalnya, belajar nggak bisa, "Aduh bego banget, harusnya bisa, ini kan gampang." Nggak gitu, kalau emang susah buat kalian nggak apa-apa. Jangan terlalu ditaruh makna sampai kalian merasa, "Aduh bego banget nih, masa gini doang nggak bisa, orang lain udah sampai mana, aku sampai mana." Kayak gitu ya. Itu namanya overreading. Ada juga mind reading. Mind reading tuh kayak misalnya kita ada orang ngomong apa, dosen ngomong apa kayak, "Iya kamu harusnya belajar lebih giat," gitu. Terus kita mencoba menerka-nerka, "Oh nih dosen bilang gue bego, oh nih dosen ngerasa gue nggak mampu, ntar gue nggak lolos," gitu-gitu. Kita terlalu, mmm, membaca pikiran orang lain yang mungkin sebenarnya pikiran itu nggak ada di otak mereka, gitu ya. Tapi karena kita overthinking, kita ngerasa, "Oh, jangan-jangan orang ini ngerasa gini tentang aku, jangan-jangan orang mikir aku tuh kayak gini," kayak gitu. Padahal belum tentu juga kita tuh nama kita terbesit di otak dia gitu ya, gitu. Ada juga nih yang kelima, indecisive. Indecisive tuh saking kita memikirkan, mempertimbangkan, konsekuensi, kita jadinya nggak bisa, mmm, milih maunya ngapain.
Kayak tadi, bikin tujuan hari ini aja tuh buat beberapa orang susah karena mereka terlalu mikirin ya, kayak, nanti kalau terlalu me time ini, nanti kalau kebanyakan belajar ini, nanti mau belajar kayak gini susah, nanti mau belajar sama temen ribet. Saking banyaknya pertimbangan, nggak ada yang dipilih tuh hari itu, jadinya indecisive gitu ya. Jadi coba kenali overthinking-mu yang mana, karena nanti cara tackle-nya beda gitu. Hopeless thoughts itu lebih ke itu tadi, "Aduh ini ujian susah banget, gue pasti nggak mampu. Udah deh gue nggak bisa, udah nyerah aja," kayak gitu. Itu namanya hopeless thoughts. Sama worthless thoughts itu lebih ke kayak, "Nah gue bego nih, bagian ini gue pasti nggak bisa, gue bego." Jadi kayak lebih ke men-judge diri kita sendiri secara negatif gitu ya. Kita ngerasa worthless, ngerasa bego, ngerasa bodoh gitu. Terus ini, big picture. Big picture itu lebih ke overthinking yang terlalu, melihat dari helikopter view ya, kayak misalnya, "Oh nanti ujiannya gini, nanti bakal gini, kayaknya ujiannya bakal susahnya gini 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 gini." Itu kan jadinya nggak mindful karena kita terlalu mikirin, the whole thing gitu ya. Jadinya malah pikirannya kemana mana malah jadi makin bercabang. Fokus aja dulu mau ujian apa yang akan keluar, oke pelajari, kayak gitu. Ini adalah yang terakhir, mental chatter. Mental chatter itu lebih ke, ya itu, isi otaknya berisik ya, kayak, lagi tidur malah ngafalin yang apa, malah terngiang-ngiang yang tadi dipelajarin apa. Jadi berisik banget otaknya, jadi nggak bisa tidur gitu ya. Then again, deep breathing, begitu tenang baru coba tidur, gitu sih. Ini ya, atasi overthinking-mu. Jadi gini caranya, kenapa aku menyarankan bukan journaling ya, mungkin beberapa orang nggak suka journaling, kalian merasa nggak ada waktu untuk journaling. Oke, kalau nggak mau journaling, tulis di kertas. Kenapa kita tulis di kertas? Karena itu isi pikiran kita tuh kan ruwet banget. Kita harus keluarin, kita harus, detox lah istilahnya ya. Keluarin, tulis di kertas, karena dengan kita menulis, itu kita otaknya lebih terstruktur. Lebih jelas, "Oh, aku tuh ngerasa apa sih?" Gitu kan. Pertama, apa ya, Kak, yang harus kita tulis kalau lagi overthinking, bingung banget gitu ya. Pertama, kita fokus dulu ke hal-hal yang bisa kita kontrol, karena yang nggak bisa dikontrol, ya udah mau diapain lagi kan. Jadi, kita fokus ke hal-hal yang kamu rasakan, yang kamu kontrol. Isi pikiranmu apa? Gitu kan. Isi pikiranku, "Oke, ini contoh ya, aku nggak akan lulus nih, susah banget aku nggak akan lulus," kayak gitu. Oke, apa tipe overthinking-nya? Kayak yang tadi ya kan ada 9 ya, coba kalian identifikasi. Apa ya tipe overthinking-nya? Hopeless. Oke, hopeless thoughts. Oke, terus apa fakta yang mendukung pemikiran itu? Jadi lebih ke cari bukti, ini pemikiran bener nggak ya? Gue hopeless tuh bener nggak ya? Gue nggak akan lulus tuh bener nggak? Kayak gitu ya. Contohnya, aku belum siap sama sekali padahal ujiannya masih sebulan, udah sebulan lagi, tapi aku belum belajar apa-apa. Kan kalau kayak gitu sebenarnya overthinking-nya bener ya, maksudnya nggak ngada-ngada gitu, emang bener, "Oh ini mah nggak lulus kalau gini caranya," gitu kan. Oke, kalau kita udah tahu isi pikiran kita bener, overthinking kita bener, cari solusinya. Belajar bareng temen yang udah jago, minta dia bantu, minta catatan, bikin jadwal yang lebih ketat. Oke, jadi kita langsung fokus ke solusinya apa nih dari overthinking kamu yang benar ini. Tapi gimana Kak kalau overthinking-nya nggak benar? Misalnya, fakta yang mendukung, nggak ada sih, gue udah belajar, udah semua udah bisa, ya udah tinggal tunggu ujian aja gitu kan. Oke, terus, berarti kan sebenarnya pemikiran nggak akan lulus tuh nggak benar, itu cuma bukan ngada-ngada ya, itu kayak cuma worry aja. Nah, anggap worry itu sebagai eustress, sebagai pertanda untuk tetap vigilant, untuk tetap siap, jangan sampai underestimate. Oke, ini overthinking yang diperlukan juga, jadi gue akan selalu siap. Jadi, takut nggak lulus nggak apa-apa, yang penting tetap siap sampai ini udah siap nih sebulan sebelum ujian udah siap, nggak apa-apa. Keep reviewing, keep studying, santai aja, kayak gitu. Jadi overthinking-nya jangan dilawan ya, justru kalau dilawan malah makin jadi, malah makin rebel dia. Jadi harus diterima, diarahin maunya kemana, kayak gitu sih. Ini yang terakhir, gratitude and appreciation journal. Kenapa? Karena kita tuh harus belajar untuk slow down dan appreciate ourselves, harus mulai syukuri hari ini udah mencapai apa. Kenapa? Karena ini untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian dan rasa mampu kalian. Kalau rasa percaya dirinya naik,
Distress jadi eustress, ingat kan? Eustress itu kalian ngerasa mampu, jadi stresnya positif. Distress ngerasa nggak mampu, stresnya negatif. Jadi kita ningkatin rasa mampu, rasa percaya, itu kan persepsi ya. Faktanya mungkin ada juga orang yang udah bisa masih ngerasa nggak bisa, karena dia mempersepsikan diri dia nggak bisa, padahal dia udah hafal, dia udah oke banget nih belajarnya gitu ya. Jadi kita tingkatkan persepsi kita terhadap percaya diri dan kemampuan kita. Gimana Kak caranya? Tulis apa yang kamu syukuri hari ini. Oh, udah belajar sama teman, udah oke. Oh, hari ini makan enak. Oh, tadi pas belajar aku cepat nangkep. I'm grateful gitu ya. Thank God gitu ya. Oke, tuliskan apa aja sebanyak-banyaknya ya. Kalau cuma satu dua, it's okay. Pokoknya go with small things, little things. Jadi nggak harus kayak udah belajar 2 chapter gitu. Kalau belum nyampe 2 chapter, gagal. Nggak gitu cara kerjanya, syukurilah hal sekecil mungkin. Oh, tadi udah belajar tentang A, baru bisa dikit, yang penting masuk otak. Be thankful for it, gitu ya. Tulis apa aja, gitu ya. Terus, yang kedua, apa yang kamu capai hari ini? Jadi, ini sama kayak apa yang kita syukuri hari ini, go with small things, little things. Apa yang udah kamu capai? Udah bisa, udah hafal ini, udah bikin mind map ini, udah bikin catatan 3, udah me time, itu pencapaian. Nggak harus gede-gede, nggak harus kayak tinggi-tinggi standarnya, yang penting tercapai, tulis di situ. Jadi kamu ada perasaan, oh, I have achieved a lot of things actually today gitu ya. Karena kita kadang nggak mikirin itu, kadang kita ngerasanya nggak ngapa-ngapain. Padahal udah belajar seharian, udah stres seharian gitu, udah belajar sama teman-teman dari pagi sampai malam, ngerasanya kok nggak dapet apa-apa gitu ya. Jadi kita harus tulis gitu ya. Nggak harus journaling, di kertas juga boleh, di post-it, taruh di tembok juga boleh gitu. Terus apa yang bikin semangat hari ini? Jadi ini gunanya biar kita tahu trigger-trigger yang bikin kita having a good feeling. Kenapa? Karena kalau kita tahu apa yang bikin kita semangat, apa yang bikin kita senang, kita bisa pakai hal itu kalau stres di hari kemudian. Jadi misalnya hari ini yang bikin senang adalah makan enak. Kayak gitu ya, simple kan, makan enak tuh simple banget. Cuma oke, makan enak bikin aku senang. Berarti besok-besok kalau aku stres, cari makan enak. Kayak gitu. Atau misalnya hari ini yang bikin semangat adalah dengerin lagu yang upbeat, dengerin lagu yang pumping. Oke, itu bikin semangat. Berarti next time kalau ngerasa nggak semangat, dengerin lagu itu. Kayak gitu. Apalagi misalnya, mandi air hangat. Yang bikin semangat apa? Mandi air hangat, relax. Oke. Jadi besok-besok kalau udah mulai stres, mulai deg-degan, mulai ruwet, mandi air hangat. Ini ya, karena beberapa orang tuh bahkan nggak ngeh apa yang bikin mereka senang hari itu, apa yang bikin mereka semangat. Jadi susah banget identifikasinya, apa ya, hari ini gue nggak semangat pokoknya, gitu. Tapi pasti ada satu hal yang excites our feelings, kayak gitu. Jadi harus dicari, tuliskan, satu doang nggak apa-apa. Gitu sih. Itu aja dari aku ya, tadi ada banyak tipsnya. Pilih cara yang paling pas, pilih cara yang paling sesuai buat masing-masing, bukan buat temenmu, nggak harus sama, pokoknya buat kalian yang paling pas apa. Karena nggak semua tuh cocok dengan semua teknik, nggak semua orang suka mindful eating, nggak semua orang cocok dengan mindful wake up. Jadi tadi aku berikan beberapa biar kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian, gitu ya. Good luck, don't forget to take care of yourself, and semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi kalian, gitu ya. Itu aja dari aku. Oke, makasih Kak Safira Sama-sama. untuk materinya. Jadi paling yang ingin saya tambahkan, mungkin saya pengen agak menanyakan beberapa hal yang mungkin saya alami ketika menjadi peserta UKM PPD ya Kak. Jadi kan saya juga sebelum saya sekarang sudah menjadi dokter, saya juga pernah merasakan nih kondisi seperti yang adik-adik saya rasakan sekarang menjadi calon peserta UKM PPD gitu ya. Jadi saya pengen menanyakan beberapa hal nih ke Kak Safira. Tadi mulai sebenarnya udah sangat ini ya, membuka pikiran saya tentang apa itu stresor, apa itu overthinking gitu. Karena saya juga tadi relate dengan beberapa materi yang Kak Safira sampaikan gitu ya. Tapi terkadang ketika kita mempersiapkan apapun itu ya, terutama mungkin dalam hal ini ujian UKM PPD gitu ya, kita itu sering menemukan orang-orang yang maaf ya Kak Safira, toxic gitu, toxic environment gitu, yang sepertinya bukan malah membantu kita untuk bersiap lebih baik,
tapi malah menjatuhkan kita gitu, menjatuhkan mental kita. Nah, kira-kira Kak Safira punya tips gak nih, gimana sih cara kita mengidentifikasi toxic environment dan apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita memang harus selalu menghindari atau memang kita let it flow aja gitu? Kayak gitu. Oke. Toksiknya kayak gimana toksiknya coba? Saya kasih contoh ya Kak ya. Iya, contoh aja Contohnya nih, contoh. beberapa teman ya katakanlah tuan ambis gitu ya Kak ya. Si Oke, tuan ambis ini, si Mr. tuan ambis ini Ambitious. selalu membanding-bandingkan atau menjatuhkan, lu mah ini kali belum belajar banyak, lu mah ngejudge gitu Kak, kayak lu mah gini aja gak tahu gitu. Atau misalkan kita pengen belajar sesuatu, lalu dia malah mengganggu kita, ya gitulah kalah. Jadi memang ada orang-orang, tipe orang yang seperti itu ya Kak ya, dan nggak sedikit sih di setiap circle itu pasti ada aja orang yang seperti itu. Dan Betul. bahkan ada circle yang jatuhnya toksik gitu, malah ngajak main terus gitu, malah ngajak kita mengalihkan stresornya itu bukan malah dilawan, kita malah flight tadi ya, mungkin yang tadi seperti Kakak Kabur sampaikan ya. gitu. Kayak gitu. Mungkin ketika kita bertemu dengan lingkungan yang seperti itu, kita harus seperti apa gitu, Kak? Iya, memang pasti ada sih satu orang yang kayak gitu ya. Di setiap peer belajar, ada aja yang ambisius banget nih kayaknya udah sampai mana, terus ngerendahin yang lain. Lu baru sampai situ, untung gue udah nyampe sini gitu kan. Jadi memang untuk mengenali toksik apa enggak, itu kita tanyakan ke badan kita. Setelah kita ketemu orang ini, rasanya apa gitu kan? Apa ngerasa positif, apa ngerasa negatif, ngerasa recharge atau ngerasa drain. Kayak misalnya habis ketemu dia kok gue bete ya, gitu kan. Habis hangout sama dia kok gue nggak ngerasa recharge gitu ya, malah makin capek gitu. Belajar sama dia bukannya nambah ilmu, kok gue malah nambah sedih ya gitu kan. Nah, itu kalau kayak gitu, lingkungan itu nggak pas buatmu ya. Aku nggak akan bilang dia toxic, maksudnya aku nggak bilang dia sebagai manusia toxic gitu ya. Cuma dia nggak pas buat kita. Ya not the right situation, not the right circumstances for us to study and to hang out kayak gitu. Jadi gimana caranya kita put boundaries. Kita tuh pasti udah tahu badan kita butuhnya apa kayak tadi pertama. Be mindful, aware, kamu tuh butuhnya apa. Tipe belajarmu apa, what works for you, what doesn't work for you gitu kan. Terus belajar sama dia, does it work? If it does ya oke, lakukan. Tapi kalau malah jadi capek, malah jadinya nggak ngerti apa-apa, malah jadinya bete, makin ngerasa nggak mampu, terus jadinya eustress, jadinya distress, udah nggak usah nggak usah kerja sama dia, nggak usah study bareng sama dia. Aku nggak bilang hindari ya, karena bukan memusuhi, tapi lebih ke lakukan dulu apa yang sesuai kebutuhanmu. Kalau kamu butuh belajar dulu sendiri sebelum ketemu dia nih, belajar dulu sendiri, review, udah ngerasa lebih pede, ketemu dia, oke, good. Jadi jangan sampai ketemu orang-orang yang ambisius, kita tuh empty handed gitu ya. Empty head dan empty handed. Jadi kayak isi otaknya lagi kosong, tangan lagi kosong, nggak ada apa-apa, nggak bawa knowledge apa-apa, ya pasti jadinya kita nggak percaya diri ketemu orang yang kayak gitu, malah makin ngerasa nggak mampu, malah makin distress gitu. Jadi kalau ketemu mereka, kita bisa manfaatin ambisius mereka ini sebenarnya. Kita bisa manfaatin sikap itu. Jadi kita ketemu dia udah siap dulu, ketemu hajar langsung tektokan gitu ya. Terus kalau misalnya dia komen-komen, lu mah nggak bisa, ayo bela diri. Jangan sampai kita terima-terima aja. Jadi jangan percaya opini orang lain. Opini itu nggak selalu benar. Opini itu nggak ada faktanya, nggak ada datanya. Dia bilang, lu mah nggak akan bisa. Terus masuk otak kita kan. Langsung pikir, apa fakta yang mendukung gue nggak bisa emangnya? Karena gue cuma nggak bisa satu soal, karena gue nggak bisa jawab omongan dia, nggak bisa jawab pertanyaan dia. Itu nggak membuat gue jadi nggak bisa gitu. Jadi jangan sampai percaya, jangan sampai ngerasa, oh iya gue nggak bisa. Gara-gara nih orang bilang kamu nggak bisa. Ya karena itu merely opinion. Tapi faktanya apa? Faktanya, oh aku belum menguasai materi ini. That's a fact kayak gitu kan. Itu gimana caranya kita ngelawan pikiran overthinking gara-gara orang lain tuh kayak gitu. Cari faktanya, terdukung apa enggak. Kalau terdukung, oke, berarti aku belum menguasai ini. Belum 100%. Itu fakta. Tapi kalau, gue nggak akan bisa. Ya itu opini. Kayak gitu. Jadi, put boundaries, lakukan yang kebutuhanmu dulu.
baru sama lingkungan ini baru cemplung ya. Jadi kalau nggak siap nggak usah nyemplung, nggak apa-apa. Do what's best for you gitu sih. Jadi emang harus hati-hati sama beberapa orang kayak gini. Karena mungkin mereka juga nggak bermaksud ya. Mungkin mereka maksudnya ngajak main terus itu biar nggak stres kayak gitu. Cuma jadinya flight benar, jadinya flight badannya freeze terus flight kayak gitu ya. Memang beberapa situasi efektif kayak yang tadi aku ceritain, fight or flight itu ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai gitu ya. Ketemu ketemu beruang, lari itu sesuai. Tapi ketemu ketemu ujian, lari terus jadinya main mulu kan nggak sesuai kayak gitu. Jadi memang harus dijadwalin kayak tadi, bikin schedule yang benar dan disiplin sama schedule itu. Main sama dia 30 menit pulang, ya pulang kayak gitu. Tapi kalau main sama dia jadinya lebih dari sejam, seharian, ya itu namanya nggak disiplin. Kamu nggak disiplin sama jadwalmu sendiri, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi hangout boleh, jalan-jalan boleh, tapi disiplin sama kebutuhanmu kayak gitu sih. Jangan sampai recharge itu jadinya nggak produktif gitu ya. Jadi main game boleh, belajar pergi-pergi boleh, tapi be produktif kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak jawabannya. Iya, Oke, mungkin dari saya satu pertanyaan lagi boleh ya Kak ya? boleh. Gini Kak, jadi tadi kan Kakak sudah sampaikan ya bahwa memang, stresor itu memang ada 2 tipe ya, ada stres yang baik ya, saya sederhanakan ada stres yang Ah, baik dan heeh, ada stres yang tidak baik gitu ya Kak ya. iya. Nah, eee, tetapi terkadang ada beberapa kondisi di mana justru kita itu tidak stres sama sekali Kak, Mmm, kadang ya. Dan justru ketika tidak stres sama sekali itu kita malah jadi khawatir apakah ini memang kita tidak stres itu karena siap, atau memang tidak stres ini karena kita denial gitu Kak. iya, Karena memang ada 2 kondisi itu ya, Kak, ya. Jadi, kok iya, orang-orang ini, H-1 pada pada panik, tapi kok aku nggak panik sama sekali gitu. Nah, mhm, ketika hal itu terjadi, kondisi di mana kita tidak merasakan stresor itu sama sekali, eee, apakah itu stres itu apakah memang harus selalu terjadi ketika kita mmm, mempersiapkan sesuatu atau memang ada beberapa kondisi ketika kita sudah siap, kita tidak stres juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Gitu sih, iya. Kak. Jadi emang itu selalu terjadi ya. Jadi, orang yang udah belajar giat, terus tiba-tiba nggak stres samsek, padahal orang lain lagi lunta-lantu, lagi stres banget, terus dia nggak stres. Terus dia malah jadi bingung, "Kenapa gua nggak stres ya? Apakah gua underestimate?" Gitu kan. Jadi memang gini, kalau badan kita nggak panik, tandanya kita mempersepsikan hal ini tidak mengancam. Jadi kita mempersepsikan, "Oh, ini ujian nggak ngancam, nggak bahaya." Jadi makanya badan kita tuh nggak stres, kayak gitu. Tapi bukan berarti ujian ini akan gampang dan kita akan bisa, ngerti kan? Jadi itu tuh simply persepsi kita terhadap situasi itu, kayak gitu. Jadi bisa aja ada orang yang, sebenarnya belum siap ya, belajar banget juga enggak, tapi dia nggak stres. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa situasi ini mengancam. Jadinya ya udah dia santai-santai aja, dia underestimate, dia ngerasa dia udah ready, begitu ujian nggak bisa, kayak gitu. Makanya tadi aku bilang ada stres yang diperlukan karena, jadinya kita belajar, kita jadinya be prepare kayak gitu kan, kita mempersiapkan diri. Nah, terus gimana, Kak, kalau aku seminggu aku nggak deg-degan sama sekali nih, badannya lagi denial apa gimana gitu kan. Bisa aja otak kamu sudah mempersepsikan situasi itu tidak mengancam. Makanya badannya nggak tegang, nggak deg-degan, nggak overthinking, udah santai 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 gitu ya. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Be prepared, karena badan kamu akan menghadapi sesuatu yang kamu nggak bisa prediksiin bahayanya kayak apa. Kamu kan belum tahu ujiannya gimana. Kamu nggak tahu ini semengancam apa, kayak gitu kan. Jadi kan persepsi orang terhadap suatu situasi kan beda-beda. Ada yang ngerasa terancam, ada yang enggak. Kalau kamu merasa ini nggak terancam, kamu merasa ini tidak mengancam, bukan berarti ini tidak bahaya sebenarnya, kayak gitu. Jadi begitu kamu sadar, "Loh, kok orang-orang panik aku enggak?" Oke, berarti apa yang harus aku persiapkan? Bukan berarti justru jadinya bagus ya, kamu nggak panik, tapi kamu siap-siap. Jadi badannya udah ready tuh sebenarnya untuk belajar yang banyak, belajar sebanyak-banyaknya. Jadi badannya udah tenang, jadi kamu nggak perlu deep breathing, mindful wake up, mindful eating, grounding itu udah nggak perlu, badannya udah siap, ready, gunakan ketenangan itu untuk belajar, kayak gitu sih. Karena bukan berarti itu tidak mengancam, ya itu tidak mengancam buatmu bukan berarti tidak bahaya, gitu. Jadi, gunakan ketenangan itu untuk belajar justru. Ya review dikit-dikit boleh, kuis-kuisan sama temen boleh gitu ya, bikin mind map, nyatet ulang boleh, kayak gitu. Justru ketenangannya itu sangat bagus sih, kayak gitu sih.
Oke, oke. Oke, Kak. Makasih, Kak, jawabannya. Mhm. Ini mungkin sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan lagi sih, Kak, tapi nanti kita Boleh coba ya boleh. persilahkan dulu buat teman-teman di sini jika ada yang ingin bertanya ya teman-teman ya. Tapi biasanya malu-malu sih, Kak, kalau orang-orang yang di sini. Nah, nih, Nggak apa-apa, sambil kalau curhat. misalkan, ada presentasi gini biasanya, malu-malu gitu ya, kayak gitu. Oke. Jadi saya persilahkan kalau yang mau bertanya mangga bisa lewat kolom chat, bisa juga langsung raise hand ya, bertanya aja. Iya, Tapi kalau nggak ada, saya mau nanya nih sekarang satu lagi ke Kakak Safira ya. mhm Yang mhm. paling jadi permasalahan utama juga nih Kak ya, ketika udah deket-deket ujian itu adalah kesulitan kita untuk tidur berkualitas sebetulnya. Oke, Itu yang mhm. paling utama ya. Sementara memang tidur itu adalah salah satu recharge yang paling efektif sih menurut saya, karena Betul benar-benar ketika tidur kita deep sleep dan berkualitas, ketika bangun kita benar-benar bisa punya energi yang betul, sangat besar gitu ya untuk memulai mhm. hari gitu. Nah, gimana sih Kak, kan kadang-kadang nih ya Kak, yang malam-malam kita rasain gitu terutama H-3 ujian, H-1 ujian tuh mulai-mulai susah tidur gitu ya. Deg-degan gitu, palpitasi kitanya, terus kadang-kadang demam-demam nggak jelas gitu di bagian-bagian badan tertentu Mhm, itu ada demam-demam gitu ya. mhm mhm. Nah, kalau lagi kayak gitu Kak, ada teknik tertentu nggak Kak yang bisa Kakak ajarin ke kita gitu misalkan, atau misalkan ada kebiasaan yang harus kita lakukan agar Mhm. kita memiliki tidur yang lebih berkualitas gitu, Kak. Iya iya. Jadi gini, emang karena badannya udah siap menghadapi bahaya itu ya. Jadinya badannya udah tegang dari sekarang. Padahal, bahayanya masih 3 minggu lagi gitu kan. Terus gimana dong biar, nggak tegang gitu kan ya. Jadi memang si tidur ini tuh, banyak triknya ya. Mulai dari nggak begadang, jangan sampai begadang. Jadi jam tidur tuh harus bener-bener 6 jam atau 8 jam, dan itu bener-bener jam, misalnya 11 sampai, 5, 11 sampai 6 kayak gitu. Jadi dengan nggak begadang itu sebenarnya biological clock kita tuh udah mulai, beradaptasi ya. Jadi jam 11 udah ngantuk, jam 6 udah kebangun. Jadi biological clock kita tuh sebenarnya teratur. Cuma karena kegiatan kita yang nggak teratur, dia jadinya ngacak gitu ya, dan dia jadinya susah nyari polanya nih, si A nih mau tidur kapan nih, mau bangun kapan, nah masih belum recharge kok udah bangun gitu ya. Udah harusnya tidur kok dia masih melek kayak gitu, jadi badannya juga bingung. Jadi pertama, schedule-nya harus pas dulu buat kalian, nggak harus jam 11 tidur, kalian mau tidur jam 1 pagi, mau bangun jam 7 nggak apa-apa, terserah kalian sesuai kebutuhan kalian, pokoknya tidur harus cukup, itu schedule pertama. Kedua, aku pasti nyaranin kalian olahraga nggak gitu ya. Maksudnya, apakah pagi-pagi kalian sempat untuk jalan pagi setengah jam aja, kena matahari, kayak gitu. Atau sebelum mandi malam kalian, lakukan olahraga yang, bikin capek tapi bukan kardio ya, bukan kayak dance atau zumba, nggak kayak gitu, tapi lebih ke yoga, meditasi yang bikin keringetan, tapi, sifatnya bukan kardio. Kalau kardio entar malah makin makin tegang badannya kan, karena kan pumping gitu ya. Jadi coba yoga, coba meditasi. Yoga 10 menit cobain, udah tenang, udah keringetan, mandi, tidur, gitu. Jadi badannya tuh udah disiapin untuk tidur dari 2 jam sebelum. Jadi nggak habis ngapain, terus naruh HP, tidur, nggak bisa. Badannya masih on. Jadi misalnya kita main HP nih, habis diskusi, main HP, terus langsung taruh, nyoba tidur. Badannya belum siap, badannya masih tegang, otaknya masih jalan. Jadi badan kita juga harus didengarkan ya kebutuhannya. Ini masih masih running nggak nih isi kepala? Masih, oke, ngapain dulu nih biar tenang? Yoga dulu, terus atau bercocok tanam, ada yang suka gardening kan orang-orang tuh ya. Ada juga yang suka journaling, habis journaling, pikiran udah tenang, mandi. Mandi air hangat. Mandi air hangat itu kan bikin tenang ya, nurunin tensi gitu ya. Ototnya semua rileks, udah kepala udah dingin, udah oke, udah keramas, keringin, rebahan. Rebahan dulu, rebahan, udah tenang nih badannya, ototnya udah lemes semua. Jadi kita emang harus mindful banget sama si tidur ini. Ototnya masih tegang nggak? Ototnya udah lemes belum? Isi kepala udah tenang belum? Mata udah mulai ngantuk, udah mulai sayu belum ya? Gitu kan. Jadi mindful dulu sama si, kondisi badan ini pada saat kita rebahan. Kayak gitu. Karena orang tuh kalau masuk tempat praktek aku terus rebahan di sofa, mindful dikit aja sebenarnya tidur, padahal dia di rumah nggak bisa tidur, kayak gitu. Jadi begitu dia rebahan aku bilang, "Oke, coba sekarang badannya gimana? Masih tegang? Oke, masih tegang, ayo kita celupin ke air hangat." Udah lebih tenang, rasain badannya, tarik nafas, deep breathing, tadi kan aku bilang 3 kali ya, deep breathing ya.
Pas bangun sebelum mindful wake up, pas makan mindful eating, sama pas mau tidur. Deep breathing, oke, badannya gimana? Udah lebih tenang belum? Udah, ototnya udah lemas semua, udah malas gerak, udah mager, udah PW. Oke, coba merem gitu kan. Pikirin happy place kalian di mana? Pantai, gunung, happy place-nya di mana yang tenang, bukan di klub, bukan di mana ya. Pokoknya yang jangan sampai malah mikirin hal-hal yang bikin jantungnya makin deg-degan gitu. Happy place-nya di mana? Di danau, di gunung, di pantai. Oke, pantai gitu ya, pantai. Oke, pantai. Rasain anginnya sepoi-sepoi. Kamu tiduran di pasir, terus pasirnya kasar, ada air, tiba-tiba lewat di kaki, ser gitu kan. Terus kena matahari, wah anget ya, anget gitu ya. Terus rasanya gimana, happy apa enggak gitu-gitu. Ntar tiba-tiba tidur, kayak gitu sih. Jadi emang itu beberapa cara yang kita lakukan, yang aku kasih ke beberapa teman-teman aku dan klien aku. Kalau susah tidur, coba lakuin ini, kayak gitu sih. Jadi yang pertama tadi schedule tidur, terus olahraga, karena olahraga tuh ngebalikin badan ya sebenarnya, recharge juga, sama itu tadi mindful gitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Ini udah ada pertanyaan 2 orang Kak yang bertanya ya. Kita Oh, langsung persilakan aja. Jadi pertama saya bacain ya pertanyaannya di oke. kolom chat. Jadi dari Fadli Zaki ini bertanya. Jadi terima kasih Kak sebelumnya katanya untuk materi yang diberikan. Saya izin bertanya, apakah ada tips bagi seseorang yang tipe deadliner baru bisa memulai belajar tapi malah sambil cemas? Pingin bisa nyicil jauh-jauh tapi kurang motivasi gitu. Jadi tipe-tipe deadliner ini gimana nih menurut Kak Safira nih? Jadi ya itu ya, tipe orang kan beda-beda. Ada yang jadi gini, kalau kita deadliner berarti simply kita belum merasa terancam kalau itu nggak deket gitu kan. Jadi kalau ujiannya masih jauh, deadline-nya masih jauh, ya itu nggak mengancam. Jadinya nggak termotivasi, nggak ada eustress-nya. Nggak ada di-stress sama sekali, nggak ada eustress, jadinya badannya ya not ready for it, kayak gitu ya. Cuma kalau kita udah tahu nih, ini sebenarnya mau ujian, tapi gue nggak termotivasi. It's okay, tetap cicil dikit-dikit aja. Maksudnya jangan sampai dipaksain ya, karena kalau badannya nggak siap, terus maksain nyicil, sebenarnya nggak ada yang masuk otak juga. Cuma mulai cicil di bagian besarnya, kayak subbabnya, terus topiknya. Jadi nggak harus kayak detail banget, pokoknya cicil di mata pelajaran ini ada pelajaran ini, ini gitu. Jadi nyicilnya tuh dikit-dikit aja, nggak apa-apa, nggak harus detail banget. Nah, begitu udah deket deadline nih, badannya udah siap dong ya. Badannya udah ready, udah stres, udah eustress. Gunakan si energi eustress itu, gunakan atensi itu untuk langsung hajar yang kamu udah cicil. Jadi udah dicicil tuh, topik besarnya udah dicicil. Hajar detailnya langsung. Tek 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 tek. Jangan lupa kalian tipenya relay atau chunking. Kalau tipenya relay 2 jam tuh hajar semua, 2 jam. Kalau tipenya chunking, oke, 20 menit hajar di topik pertama, kelar, recharge 10 menit, hajar lagi. Kayak gitu. Jadi kita harus schedule juga ya, ngehajarnya jangan sampai deadliner tapi jadinya cemas, kan jadinya distress bukan eustress gitu kan, padahal harusnya eustress. Gimana caranya biar eustress? Cicilnya dikit-dikit, topik besar boleh, subbab-subbab boleh, tulis aja, hias-hias tuh mind map-nya, habis itu hajar di badannya pas udah ready, udah fight or flight itu ya, gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak ya. Jadi memang tipe deadliner ini memang salah satu kelompok besar nih kalau di orang-orang persiapan UKM PPD Kak Iya ya. ya, Memang wajar jadi sih. justru yang minoritas itu justru yang menurut saya ya, yang minoritas itu yang mempersiapkan dari jangka panjang gitu. Karena memang ya kita motivasi terbesar itu memang kalau sudah deket deadline gitu ya banyaknya Ya, gitu. badannya baru Eh, alert gitu kan. Ya, tapi memang itu bukan sebuah hal yang 100% salah kan Kak maksudnya ya, menjadi seorang deadliner itu kan. Enggak sih, asal asal itu kan gitu ya. Jadi deadline, badannya alert, berarti tenaganya udah ada, atensinya udah ada. Itu sebenarnya bagus kalau kita bisa gunain ya. Jadi kayak sebenarnya bensinnya udah ada nih, bensinnya udah full, udah alert, mobilnya udah panas, mesinnya udah panas, hajar kayak gitu. Jadi jangan sampai, tapi kayak gitu kan nggak, maksudnya jangan sampai pas udah deadline mesinnya belum panas gitu, kitanya belum panas. Jadi kita panasin dulu pelan-pelan, ya itu cicil dikit-dikit, dikit-dikit, jangan sampai unmotivated, jangan sampai burn out padahal belum siap nih badannya. Hajarnya
pastikan kita udah siap buat ngehajar itu di misalnya Hamin seminggu, Hamin 2 minggu. Jadi misalnya kalian bukunya banyak kan ya, kalau aku tanya teman-teman aku bukunya banyak banget, nyicilnya gimana? Tandain buku mana buat nyicil apa, di post-it-in dikit-dikit gitu ya. Jadi kalian pas lagi ngehajar nggak lama buka buku nyari-nyari langsung tahu buku ini buat belajar ini, buka catet, buka mind map kayak gitu. Jadi cara nyicilnya kayak gitu. Jadi kayak be prepare untuk belajar dadakannya itu. Kayak gitu sih. Jadi nggak harus kayak nyicil belajar juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menggunakan si stress itu agar kalian nggak jadi di-stress kayak gitu sih. Nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Kita lanjut aja ya. Nanti Fadli Zaki kalau misalkan Fadli kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, tanyakan saja ya via chat ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Zuriati Hanifa. Jadi izin bertanya, gimana cara tadi ya memperbaiki jadwal tidur? Jadi jadwal tidur yang sudah rusak itu istilahnya sudah rusak ya kayak karena sudah nggak teratur gitu. Gimana cara memperbaikinya? Misalkan karena kebiasaan tidur pagi sampai jam 10, malamnya tidurnya jadi susah, karena tidurnya telat, bangunnya kesiangan lagi, jadi kayak siklus gitu ya. Siklus terus gitu. Nah, gimana cara ngatasinnya gitu? Iya, ini sama aja kayak orang jet lag dari Indo pergi ke Amrik, terus badannya nggak siap karena di sini malam, di sana pagi, gitu ya. Caranya sama, tahan ngantuknya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ngantuk, jangan sampai tidur siang. Coba cari cara untuk bangun dengan bukan tidur gitu ya. Jadi itu cara kita balikin biological clock-nya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi nih udah harus bangun jam 6 ngantuk banget, jangan sampai kalian take a nap di tengah-tengah hari. Jadi kita harus tabung ngantuknya untuk tidur lebih cepat. Kayak gitu sih. Atau itu tadi olahraga sebelum tidur. Jadi sore biasanya ya. Olahraga kardio boleh, tapi itu kan jadinya malah memicu ya. Jadi aku benar-benar saranin yang kalem-kalem olahraganya, tapi keringetan itu biar ototnya lemas, biar pikirannya lemas, terus tidur blek kayak gitu sih. Jadi tadi tahan ngantuk atau olahraga. Soalnya kalau udah kayak gitu biological clock-nya udah punya pola, udah susah dibenerin, jadi kayak harus dipaksa kayak gitu sih. Oke, makasih Kak ya. Mungkin kalau masih ada yang ditanyakan bisa ditanyain lagi ya. Ini ada yang nanya lagi soalnya Kak. Ada yang nanya lagi pertanyaan selanjutnya. Dari maaf ya kalau salah ya, Pradnia Mita. Tapi bentar, ada yang nanya ke aku direct message. Oh ya, boleh Kayaknya Kak dia langsung aja nggak dibacakan. mau disebut, jadi aku yang baca aja ya. Oke, boleh. Kak, izin tanya, aku orangnya nggak punya geng, pemalu, anak rumahan, karena punya strict parents dan di sosmed suka nggak pede, dan insecure lihat teman-teman yang punya kelompok belajar. Merasa rendah diri aja, mohon sarannya biar lebih pede dan yakin sama diri sendiri gitu ya. Jadi pertama, nggak belajar bareng tuh nggak apa-apa, karena kadang belajar bareng tuh nggak not good sebenarnya gitu ya. Jadi kalau memang kamu lebih nyaman belajar sendiri, apalagi punya strict parents ya, itu jangan dilawan. Makin kamu lawan, makin nambah stresor. Tadi ya aku bilang stresor ada banyak, malah nambah external stresor. Oke, play with the rules, nggak apa-apa. Belajar di rumah, maksimalkan belajar sendiri gimana caranya, kayak gitu ya. Tadi relay atau chunking, mind map atau catatan, itu langsung aja kalian sesuaikan dengan keadaan. Jadi jangan sampai kita tuh memaksakan keadaan. Kalau keadaan yang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman, ya wes nggak apa-apa, belajar sendiri, maksimalin apa yang kita punya. Dan caranya ningkatin kepercayaan diri, emang sebenarnya gini, belajar bareng-bareng itu juga nggak nambah kepercayaan diri, apalagi kalau tadi lingkungannya ada yang toksik ya. Pasti ada deh itu satu orang yang bikin kita jadinya ngerasa nggak bisa, kayak gitu, ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak nyampe. Nah, tadi caranya yaitu dengan achievement journal itu. Kayak yang tadi coba ya aku naikin dikit. Ini nih, appreciation journal. Appreciate yourself as much as possible. Kayak gitu. Jadi dengan cara itu kita lebih recognize achievement kita yang kecil-kecil tuh apa. Kayak gitu kan. Biasanya sih aku minta dia taruh di post-it. Jadi tulis, hias, taruh, tempel di tembok. Jadi kalau misalnya unmotivated, baca tuh temboknya kan banyak tuh nanti post-itnya. Oh, aku udah gini, aku udah gini, aku udah gini. Nggak perlu bandingin sama orang lain karena progres orang lain beda-beda, baterai atensi kalian beda-beda, start point-nya juga beda-beda. Ada orang yang dari awal udah paham, ya udah dia udah start point-nya udah di depan. Tapi kalau kita masih di belakang, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya biar nanti finish-nya bareng gitu kan. Ada yang fast, ada yang slow but sure, slow but steady, it's okay. Kayak gitu sih. Jadi
Jangan sampai karena nggak punya teman kelompok untuk belajar ujian kompetensi jadinya nggak percaya diri ya, karena itu tadi, ada juga yang malah ikut kelompok malah stres kan, malah makin ngerasa nggak bisa gitu. Jadi kayak, oke kita anggap aja, this strict parents ini, is a blessing, di rumah kita jadi lebih fokus, lebih tenang, semua kebutuhan ada, nggak keluar duit, maksimalkan, kayak gitu sih. Itu dari aku. Oke, makasih Kak ya. Sama-sama, heeh. Ya. Jadi mungkin itu ya tadi yang masalah kayak, punya kekurangan percaya diri gitu ya dan Mhm belajar mhm. sendiri ngerasa ngerasa kurang dari yang lain, sebenarnya nggak kayak gitu kok ya, masih banyak orang-orang yang belajar sendiri dan justru mendapatkan hasil yang jauh lebih baik daripada yang belajar Iya. bareng-bareng ya, Kak, ya? Temenku tuh salah satunya, dia nggak lulus di ujian pertama, itu dia belajar bareng-bareng loh padahal. Dia belajar tuh berkelompok berempat, itu belajar tiap malam bareng-bareng, terus dia doang yang nggak lulus. Bener-bener dia doang. Terus kan jadi malu banget tuh ya, malu banget. Terus dia ujian lagi, itu dia belajar sendiri tuh. Dia, review ulang, dia tulis ulang, terus dia, belajar soal gitu-gitu, baru deh lulus gitu. Jadi emang, ternyata beda-beda tiap orang itu gitu sih, tenang aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak, ya, Oke. dari, Pradnia Mita. Mhm mhm. Jadi, izin bertanya, katanya, masih belum terlalu paham apa bedanya kurang motivasi diri dan tidak mampu memotivasi diri. Jadi perbedaannya apa supaya lebih mengenali diri karena manifestasinya mirip dan apa solusinya? Oke, kalau kurang motivasi biasanya ya itu karena kita merasa itu belum mengancam. Jadi kita mempersepsikan hal itu tidak membahayakan kita, makanya kita nggak ada motivasi untuk, segera belajar, untuk segera master beberapa pelajaran, untuk segera meningkatkan skill-skill kemampuan kita. Jadi tapi kita nggak jadinya tapi itu bukan karena kita nggak percaya diri jadinya nggak ada motivasi gitu ya. Karena kadang ada orang yang nggak termotivasi karena udah helpless duluan gitu. Jadi, motivasi itu ya bisa 2, karena dia ngerasa itu nggak mengancam atau dia ngerasa, "Ah udahlah, udah helpless banget gitu, ngapain juga gue belajar, ya udah pasti nggak lulus," kayak gitu. Jadi memang harus dikenali sebenarnya kamu tuh kemampuannya ada apa enggak, fact check. Jadi emang, kalau kalau sama orang dewasa gini kita lakukan namanya fact check, cek fakta. Sebenarnya kamu kemampuannya ada nggak, gitu kan. Kemampuannya ada sih, udah belajar, aku ujian waktu itu bisa dapat nilainya bagus. Oke, skill-nya ada, knowledge-nya ada, kemampuannya ada, tapi kenapa nggak termotivasi? Oke, berarti itu karena ini belum mengancam, kayak gitu. Tapi kalau kamu reflect terus ngerasa, faktanya apa? Faktanya emang nggak pernah bisa sih, bagian itu selalu struggle, bagian itu selalu susah, orang lain udah sampai mana, aku sampai mana. Faktanya berarti kan, kamu emang belum bisa, gitu kan. Dan karena udah ngerasa nggak bisa, ngerasa helpless, jadinya nggak termotivasi karena ya udah udah nggak ketolong gitu kayaknya gitu ya. Jadi, unmotivated. Jadi yang sebenarnya harus dibedain bukan kurang motivasi atau nggak ada motivasi, tapi fact check, cek fakta, kamu udah punya udah siap-siap apa belum? Kamu skill-nya udah ada apa belum? Kayak gitu sih. Dari situ baru kita bisa runutkan, "Oh, gue nggak termotivasi karena gue kayaknya bisa deh. Oh, gue nggak termotivasi karena udah jelas nggak bisa." Kayak gitu, gitu sih. Oke, makasih Kak ya. Saya coba, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Mhm. setelah pertanyaan yang saya sekarang ini, saya persilakan nanti satu orang lagi ya bertanyanya jika masih ada. Jika masih ada, saya persilakan satu orang bertanya lagi, nanti baru setelah itu kita, tutup ya ke kegiatan kita pada malam hari ini. Ini pertanyaan selanjutnya dari Alivia Nurdani. Terima kasih Oke. banyak atas kesempatannya, Kak. Mohon izin bertanya, bagaimana caranya menentukan planning kita untuk bisa belajar, sedangkan seharian juga sudah banyak banget kegiatan atau jadwal, Mmm, yang numpuk, sedangkan waktu istirahat juga sudah kurang gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengubah mindset yang cepat down ketika melihat teman lain yang persiapannya sudah jauh lebih banyak gitu, kayak gitu. oke oke oke. Jadi, hari itu kegiatannya udah banyak terus masih harus belajar gitu ya. Sebenarnya itu udah masuk ke skala prioritas sih, kalau misalnya kalian, familiar ya, ada prioritas yang 4 tabel, prioritasnya deadline-nya soon or later sama, urgent atau enggak, kayak gitu. Jadi dengan kita lakukan prioritas itu, kita baru bisa nentuin
sebenarnya kegiatan ini urgent apa enggak nih? Misalnya ada kegiatan organisasi tapi harus belajar kayak gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Mana yang lebih urgent? Mana yang lebih penting? Kegiatan organisasi ini kah? Atau belajarnya? Karena kalau udah kayak gitu, kita cuma punya 24 hours a day, ada yang harus di-sacrifice. Tapi bukan me time-mu ya. Jadi jangan sampai kalian nge-sacrifice me time kalian 15 menit udah cuma buat recharge, kalian nggak lakuin. Jangan sampai kayak gitu. Ya itu, tetapkan mana yang urgent. Kalau belajar lebih urgent, ya udah sok belajar dulu. Organisasinya ini dulu, libur bentar gitu kan, atau izin kayak gitu. Karena nggak mungkin kita lakuin semuanya, nanti nggak mindful. Kalau nggak mindful ya nggak ada yang masuk otak gitu kan. Jadi harus ada yang di-sacrifice kayak gitu, harus ada yang dipilih. Nggak bisa semuanya langsung bareng-bareng kayak gitu. Urgent atau tidaknya itu ya. Terus gimana caranya ngubah mindset kita yang cepet down? Kayak gini, sebenarnya kalau cepet down karena ngelihat orang lain kok udah sampai mana gitu ya. Aku juga tipe yang kayak gitu. Aku juga tipe yang gila nih temen gue udah sampai mana, bikin esai udah berpuluh-puluh lembar gitu. Kok gue cuma segini ya? Biasanya sih aku langsung nggak nanya dia, aku langsung nggak nanya progres dia, langsung bikin boundaries. Gue nggak mau tahu progres lu sampai mana. Gue mau fokus ke progres gue. Jadi pokoknya finish finish line-nya kan sebenarnya sama. Ujian di hari itu gitu kan. Tapi starting line-nya yang beda-beda. Dan yang harus kita fokuskan adalah bukan orang udah lari sampai finish line apa belum, bukan orang udah siap sampai mana, udah lari sampai mana, tapi gimana caranya kita nyampe ke finish line itu, kayak gitu kan. Jadi ngelihat progres orang lain terus ngedown nggak apa-apa, it's totally normal karena ngerasa tertinggal, tapi langsung ke fokus, oke, untuk nyampe ke hari H ini apa aja sih yang belum gue lakuin, kayak gitu. Belum kamu lakuin bukan berarti salah kamu ya, karena ya itu setiap orang starting line-nya beda-beda, baterai atensinya beda-beda, kegiatannya beda-beda. Mungkin dia emang nggak ngapa-ngapain, dia waktunya cuma belajar doang, kamu ada kegiatan lain, kamu lagi mencapai hal lain. Jadi jam belajarnya beda sama dia. Jadi ya starting line dia ya wajar dong lebih jauh ya. Nggak bisa kita samain sama kita yang emang lagi ngelakuin hal lain juga gitu. Jadi keuntungannya ya kamu punya banyak hal lain yang kamu lagi kerjakan, kamu banyak pencapaian yang mungkin dia cuma belajar aja kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibalikin dia juga bisa ngeliat kamu tuh ngedown tuh bisa juga karena gila ya gue kerjanya belajar doang sedangkan dia ikut ini aktif, keren juga gitu kan, terus sambil belajar lagi keren juga dia kan gitu. Jadi kayak sebenarnya orang tuh ngelihat kita juga bisa down gitu. Jadi emang progres kita tuh nggak bisa disamain. Starting line-nya beda, baterainya beda, schedule-nya juga beda gitu. Jadi it's okay. Kalau takut banget, jadinya worry banget, stop lihat dia. Stop tahu progres dia. Kadang aku bahkan dulu tuh sampai nge-hide dia, nge-hide orang di IG story. Saking dia sering banget nge-post progres dia kayak bikin mind map terus di story-story gitu kan. Terus kayak nailing this mata kuliah checklist gitu kan. Kan itu bikin tegang banget ya. Jadi aku langsung aduh hide aja deh nih orang, hide gitu ya. Jadi kita bikin boundaries ke diri kita sendiri bukannya kita sebel sama dia, tapi kita harus bikin batasan. Kalau ngelihat progres dia nggak bikin kita termotivasi, malah bikin kita stres, udah hide aja, udah nggak usah tanya gitu ya. Jadi know your boundaries kayak gitu sih. Oke, sip, sip. Makasih ya Kak ya untuk jawabannya ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi sudah dijawab ya oleh Kak Safira dengan sangat-sangat lengkap ya dan juga sangat jelas. Jadi terakhir mungkin jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya satu pertanyaan lagi, saya persilahkan. Tetapi kalau tidak ada, saya kasih waktu 30 detik ya. Kalau udah nggak ada, maka kita langsung aja tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Sok, buat teman-teman yang masih mau bertanya, bisa disampaikan ya. Mumpung masih ada nih Kak Safiranya nih di sini. Ya. Iya, mumpung Gitu. masih on. Oke, kalau misalkan udah ya, oke. Kalau sudah tidak ada, oh ya izin Kak, apa nih? Bentar ya, mungkin Pradniamita lagi ngetik lagi. Iya. Izin Kak, oke. Izin. Oke, izin apa? Oh, izin apa ya? Izin leave meeting lagi gitu ngetik, kali ya? lagi ngetik ya. Oke. Izin ya, kita izinkan. Oke. Ini ada yang masuk waiting room ya, atau gimana nih? Iya, nanti saya yang adminnya saya aja. Oke.
Ini ya, atau ini ya sebagai oke. pertanyaan penutup kita pada malam hari ini mungkin ya Kak Mhm. ya. Bagaimana cara membangun motivasi yang kuat gitu dan ciri motivasi yang kuat itu seperti apa? Oke, gini, gimana cara kita bangun motivasi sebenarnya balik ke tujuan kita. Jadi gini ya, aku pun pas ujian kompetensi psikologi, itu tuh saking stresnya aku udah unmotivated banget, kalau mau di DO, DO aja deh, gitu kan. Kalau kalau ujian nih gagal, terus diputus studi, ya udahlah capek gitu ya, udah capek banget. Jadinya unmotivated, tapi yang bikin kita termotivasi itu sebenarnya tujuan kita jadi dokter tuh apa? Tujuan kita mau jadi psikolog, mau jadi dokter tuh mau ngapain sih? Pas kita pertama kali masuk, kita tuh maunya apa? Mau jadi dokter di usia berapa? Mau bantu orang, mau heal people, kayak gitu kan. Memang cara kita balikin motivasi adalah kembali lagi ke tujuan utama kita jadi dokter, jadi psikolog tuh ngapain, kayak gitu. Karena nggak bisa kita pakai, alasan remeh-remeh karena pengen banggain orang tua, karena pengen kaya, karena pengen ini, karena pengen, karena jadi dokter bergengsi. Udah nggak, itu nggak akan mempan untuk jadi bensin terakhir kita kalau kita mesinnya udah hancur gitu ya. Jadi, untuk balikin motivasi itu coba inget-inget lagi, kemarin tuh mau jadi dokter tuh mau ngapain, mau jadi dokter umur berapa tuh kenapa, ini harus lolos ujian kenapa, karena kalau nggak lulus ujian ini ya nggak bisa bantu orang, nggak bisa heal people, nggak bisa bantu orang-orang yang sakit, di dunia ini, kayak gitu kan. Jadi back to your, purest motivation awalnya apa, karena aku yakin banget masuk kedokteran tuh nggak asal, pasti ada deh hati kalian tuh yang sangat bersih, yang sangat murni, purely pengen bantu orang. Karena kalau cuma mau cari duit nggak mungkin lah jadi psikolog, jadi dokter, mendingan jadi businessman kayak gitu ya. Kerja aja di kantor berjam-jam entar juga dapet duit. Tapi kalau kalian pilih jadi dokter tuh pasti ada deh sisi hati yang benar-benar pure banget, altruistic, very very good side of your heart, pengen bantu dan be useful in this world gitu ya. Jadi stick to that, instinct, stick to that motivation, your purest motivation, gunakan itu untuk ya harus lulus ujian ini mau nggak mau, kalau nggak lulus nggak bisa jadi dokter, nggak bisa jadi apa yang I set out to be kayak gitu ya. Dan, cari ciri motivasi yang kuat tuh gimana ya? Motivasi yang kuat itu cuma cuma simple kayak gini, mau se-stres apapun masih nyicil, kalau aku lihatnya gitu ya. Mau secapek apapun masih ngerjain, walaupun, tersendat-sendat, walaupun lama, walaupun nangis-nangis, walaupun begadang-begadang, itu masih tetap kamu kerjain, masih tetap, "Nggak apa-apa, pasti bisa, nggak apa-apa, belajar aja, ya udah nggak usah drama, kerjain aja," kayak gitu. Itu benar-benar motivasi yang udah strong banget, aku yakin banget itu motivasi terpendam benar-benar dari, tujuan terpendam, the purest instinct of you trying to be dokter gitu ya. Jadi, coba diingat waktu waktu daftar kedokteran ngapain, nggak mungkin banget iseng-iseng daftar kedokteran, orang udah jelas susah, jelas lama, terus ujian lagi, ini itu, mahal pula kan sekolahnya, terus, iseng doang tuh nggak mungkin, pasti ada deh kalian pengen sesuatu gitu ya. Jadi diingat-ingat aja gitu sih. Oke, makasih ya Kak ya jawabannya. Mungkin itu ya untuk jawaban-jawaban pertanyaan dari audiens kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Safira yang sudah menjawab dengan sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat baik ya. Dan juga kepada semua penanya, terima kasih sudah berdiskusi bersama di sini ya. Karena semuanya saya yakin juga sama-sama mendengarkan ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini, untuk sesi pertanyaan saya sudah cukupkan. Jadi Mhm. selanjutnya mungkin kita akan tutup pertemuannya dan nanti saya akan sampaikan mungkin sedikit kesimpulan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Safira. Tapi mungkin dari Kak Safira ada satu kalimat, dua kalimat yang akan disampaikan yang bisa membakar motivasi atau Heeh heeh. saran-saran dari Kak Safira nih. Sekarang itu Iya. ujiannya itu Kak di bulan November Kak. Jadi Mmm. kurang lebih ya sekitar 3 minggu lagi kali ya. Ini Mhm ujian nih. mhm. Yang sekarang itu kebanyakan ya Kak Safira. Jadi apa nih Oke. kalimat penutup dari Kak Safira yang ingin Kak Safira sampaikan? Oke oke. Aku selalu ingat kata dosen aku ya, jadi aku akan meng-quote dia. Benar-benar, coba ingat lagi kalian mau ngapain jadi dokter, mau ngapain jadi psikolog, kenapa kalian memilih ini, gunakan itu untuk mencapai finish line kalian.
nggak apa-apa tersendat, nggak apa-apa nangis, emang susah. Kalau nggak susah itu bukan perjuangan ya, emang being a doctor, being a psychologist, being tenaga kesehatan itu berat for a reason karena kita handle kesehatan manusia gitu. Emang harus sesusah ini dan harus dijalani, tapi it's okay. Pokoknya November kalian taunya kalian kompeten jadi dokter gitu. Gitu sih. Jadi ya work on that. Fokus aja. Terima kasih Kak. Jadi untuk menutup pertemuan kita malam hari ini, saya akan sampaikan ya mungkin beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik ya dari apa yang Kak Safira sampaikan. Jadi memang untuk mencapai atau melawan apa yang akan dihadapi teman-teman nanti bulan November ya, yaitu OKM PPD, stres itu adalah salah satu respon yang kemungkinan besar akan muncul, bahkan hampir pasti akan muncul ya dalam perjalanan mempersiapkan gitu. Karena stres itu tadi disampaikan oleh Kak Safira adalah respon terhadap sesuatu yang kita anggap melampaui kemampuan kita ya, atau disebut dengan stresor. Tetapi memang harus dibedakan, ada stres yang baik, ada juga stres yang tidak baik ya. Jadi ada eustress itu disebutnya apa tadi ya? Eustress. Oke. Dan juga distress ya. Nah, yang itu yang harus kita bedakan, dan kita sebetulnya harus bisa menempatkan stres itu sebagai eustress gitu ya. Jangan sampai kita masuk atau menganggap sebuah stres itu kebanyakan adalah distress gitu ya. Dan untuk cara menanggapinya banyak banget ya yang sudah disampaikan oleh Kak Safira tadi, mulai dari bagaimana cara relaksasi, lalu bagaimana tadi tips dari Kak Safira untuk mengatur pola tidur, lalu tadi mindful eating juga sudah disampaikan oleh Kak Safira, sampai tadi yang saya paling highlight itu yang apakah yang kayak 9 kotak itu namanya Kak? Apa sih tadi activity bingo ya? Oh ya, daily bingo ya, bingo itu mungkin itu bisa dipraktekkan ya oleh teman-teman juga. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan Kak Safira untuk cara menanggulangi stresnya, dan juga apa tadi dikenakan oleh stresnya, mohon diingat oleh teman-teman semua dan bisa dijadikan pertimbangan ya untuk mengatur memanajemen stresnya ke depan gitu. Dan sekali lagi jangan pernah merendahkan diri kalian, menganggap kalian terlalu tidak mampu gitu, karena stres itu adalah sesuatu yang wajar. Saya sendiri juga waktu itu menjadi peserta UKM PPD stres banget, sama-sama stres banget. Apakah saya waktu itu mempersiapkannya lama? Tidak, saya juga seorang deadlineer gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup gitu. Saya sampai sekarang masih hidup dan iya, alhamdulillah udah jadi dokter juga gitu. Jadi apa yang kekhawatiran yang teman-teman rasakan mostly itu adalah kekhawatiran yang semu yang sekarang dirasakan. Jadi teman-teman pasti bisa, dan tinggal bisa melawan dan mengatur stresnya saja, akan terlewati juga. Seperti itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Safira yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat-sangat baik, dan teman-teman yang sudah hadir di kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan juga kepada panitia. Jadi saya cukupkan kegiatan pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang ingin mereview lagi materinya, nanti video YouTube-nya akan diupload, jadi teman-teman bisa akses di YouTube videonya. Dan bagi teman-teman yang sudah terlewat juga ya, nggak sempat hadir di sini, nanti disampaikan saja, bisa mereviewnya nanti di YouTube ya, di videonya. Seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kami tutup kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak. Thank you semuanya. Oke. Good luck. Oke, saya izin tutup ya langsung Zoom-nya. Terima kasih banyak.